Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi bab 13 yaitu Artificial Intelligence dan Automation. Next. Yang beranggotakan Nela Zanata, Nazwa Ramadhani, Muhammad Gaza, Kansa Putih, Virgiawan Akbar, dan saya sendiri dengan Bian Kayu. Next. Artificial Intelligence atau AI biasa dikenal sebagai kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi yang mensimulasikan dan memproduksi sistem yang mendekati kemampuan manusia, seperti berpikir, berbicara, bernalar, dan merasakan. Next. Artificial Intelligence Capabilities yaitu yang pertama ada memahami fakta dan memanipulasi data kualitatif. AI memahami fakta dan memanipulasi data kualitatif untuk memberikan analisis akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mengoptimalkan sebuah proses. Yang kedua yaitu memahami hubungan antar fakta. AI memahami hubungan antar fakta, mengidentifikasi pola dan korelasi yang tidak terlihat secara langsung. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan manusia dalam bahasa mereka sendiri. AI berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka menjadi kunci untuk memperbaiki komunikasi. Yang terakhir yaitu memahami logika dasar. AI memahami common sense merujuk pada kemampuannya menggunakan pengetahuan praktis yang diterima secara umum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk logika sederhana dan intuisi. Next. Jenis analisis pengambilan keputusan dalam AI. Ada dua jenis, yang pertama yaitu what is, yang digunakan dalam sistem dan manajemen pemrosesan transaksi informasi. Yang kedua yaitu what if, yang mendukung keputusan sistem dengan memantau efek perubahan dalam satu atau lebih variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke. Berikutnya adalah expert system, yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli tersebut. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar ini sendiri dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1990. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah GPS yang dikembangkan oleh Newell and Simon. Tujuan dari sistem pakar ini sendiri adalah eh, untuk dijadikan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu, seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Next. Di sini kita adalah komponen expert system. Yang pertama adalah sistem manajemen basis pengetahuan. Sistem ini digunakan untuk menyimpan basis pengetahuan yang diperbarui dengan perubahan fakta, angka, dan aturan. Lalu ada juga fasilitas penjelasan, yang dimana komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Digunakan untuk melacak respons dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Lalu ada akuisisi pengetahuan, yaitu akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Dan yang terakhir adalah mekanisme dan inferensi, yang dimana merupakan komponen yang mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi ini adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode expert system. Yang pertama ada forward chaining. Forward chaining adalah metode berpikir sistem pakar yang diawali dengan mencari fakta, lalu menggunakan
fakta tersebut untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang ada. Lalu yang kedua ada backward chaining. Backward chaining ini adalah metode sistem pakar yang dimulai dengan menyimpulkan data pada titik tertentu, kemudian membuat hipotesis berdasarkan kesimpulan tersebut. Lalu yang ketiga ada analytical hierarchy process. Metode ini digunakan untuk pengambilan keputusan dengan membandingkan pasangan dan kriteria dalam suatu variabel. Ini melibatkan analisis variabel dan penyusunan hierarki berdasarkan urutan. Lalu ada breadth first search. Ini adalah sebuah algoritma yang dapat melakukan pencarian data secara meluas di dalam suatu sistem pakar. Metode ini biasanya menerapkan proses antrian data yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah dianalisis. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah intelligent agents. Intelligent agents adalah sebuah perangkat lunak yang mampu bernalar dan mengikuti sebuah proses berbasis aturan. Intelligent agents juga dikenal sebagai bot atau singkatan dari robot. Mereka juga sering dikenal sebagai agen virtual cerdas. Intelligent agents dapat mengumpulkan informasi tentang customers, seperti barang yang dibeli, informasi demografik, dan preferensi secara pernyataan langsung maupun tersirat. Boleh next? Oke, intelligent agents atau bot memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada adaptability atau kemampuan beradaptasi. Bot ini memiliki kemampuan untuk belajar dari pengetahuan sebelumnya dan melampaui informasi yang telah diberikan sebelumnya. Atau dengan kata lain, ia mengalami penyesuaian. Lalu yang kedua ada autonomy atau otonomi. Bot mempunyai kemampuan untuk beroperasi dengan input yang minimum. Mereka dapat membuat keputusan tanpa sang pengguna menyuruhnya. Lalu ada human-like interface. Ini dapat diartikan sebagai antarmuka yang menyerupai atau meniru cara interaksi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan fuzzy logic. Logika fuzzy diciptakan untuk membantu komputer mensimulasikan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam situasi umum dengan bekerja berdasarkan derajat keanggotaan suatu himpunan. Kegunaan dari fuzzy logic sendiri yang pertama itu pencarian mesin. Fuzzy logic digunakan dalam sistem pencarian mesin untuk meningkatkan akurasi dan relevansi hasil pencarian. Yang kedua ada desain chip. Dalam desain chip, fuzzy logic digunakan untuk mengoptimalkan proses desain dan memperhitungkan ketidakpastian serta variasi yang ada dalam parameter desain. Yang ketiga ada sistem manajemen basis data. Fuzzy logic membantu dalam pengembangan sistem manajemen basis data yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir ada pengembangan perangkat lunak. Fuzzy logic digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning adalah suatu proses dan tata cara di mana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Dengan kata lain, komputer belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Sistem komputer menggunakan algoritma machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data yang diinput. Salah satu aplikasi pembelajaran machine learning yaitu artificial neural networks. Boleh di next. Artificial neural networks atau jaringan saraf tiruan merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan. Dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis,
khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Sistem ini mampu mempelajari dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang sulit bagi komputer biasa. ANN membuat model berdasarkan input dan output yang memiliki lapisan keluaran, lapisan masukan, dan lapisan tengah atau tersembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu algoritma genetik. Algoritma genetik ini dikenal dengan kecerdasan buatannya atau AI, dan sebagian besar digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah optimasi dan pencarian. Algoritma genetik bekerja dengan menghasilkan populasi awal dari solusi acak, kemudian mengaplikasikan operator genetik seperti seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan generasi baru dari solusi. Proses ini berlanjut hingga ditemukan solusi yang optimal atau mencapai batas iterasi yang ditentukan. Contoh penggunaan algoritma genetik adalah dalam optimasi fungsi matematika, seperti mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Algoritma genetika dapat memeriksa masalah yang kompleks tanpa asumsi apapun tentang solusi yang tepat. Dalam algoritma genetik, ada beberapa teknik yang digunakan, antara lain yang pertama yaitu seleksi, yaitu proses memilih individu terbaik untuk reproduksi demi menghasilkan yang lebih baik. Yang kedua yaitu persimpangan, yaitu proses menggabungkan dua kromosom atau sebagian besar hasil yang berbeda untuk menghasilkan keturunan baru. Yang ketiga yaitu mutasi, proses mengubah gen dalam kromosom untuk menghasilkan variasi baru dengan mencoba kombinasi masukan yang berbeda secara acak dan mengevaluasi hasilnya. Yang terakhir yaitu teknik kromosom, yaitu serangkaian gen yang merepresentasikan solusi. Biasanya direpresentasikan sebagai string sederhana atau urutan karakter. Boleh di next. Selanjutnya yaitu Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah cabang ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa alami manusia. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia secara otomatis. Ada beberapa fungsi NLP, antara lain yang pertama yaitu sebagai penerjemahan bahasa seperti Google Translate. Yang kedua, pengenalan suara seperti Siri, yaitu asisten virtual yang menggunakan teknologi NLP untuk memahami perintah suara. Yang ketiga yaitu pengenalan tulisan tangan. Yang keempat, pengenalan entitas dalam teks. Yang kelima, analisis sentimen. Dan yang keenam yaitu rekomendasi produk. Sistem NLP ini biasanya melakukan dua jenis aktivitas. Yang pertama yaitu interfacing. Interfacing itu menerima bahasa manusia sebagai masukan, menjalankan perintah yang sesuai, dan menghasilkan keluaran yang diperlukan. Yang kedua adalah perolehan pengetahuan. Perolehan pengetahuan ini menggunakan komputer untuk membaca teks dalam jumlah besar dan memahami informasi dengan cukup baik untuk merangkum poin-poin penting dan menyimpan informasi sehingga sistem dapat merespon pertanyaan tentang konten. Boleh di next. Manfaat integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI ke dalam sistem pendukung keputusan. Integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI ke dalam sistem pendukung keputusan membawa berbagai manfaat bagi organisasi. Mereka dapat menambahkan kemampuan penjelasan dengan mengintegrasikan sistem pakar dan kemampuan belajar dengan mengintegrasikan ANN serta membuat interface yang lebih mudah digunakan dengan mengintegrasikan sistem NLP. Ada beberapa manfaatnya, di antara lain itu yang pertama meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu optimisasi proses. Yang ketiga prediksi yang akurat. Yang keempat penyesuaian berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu inovasi lebih lanjut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada komputasi kontekstual. Komputasi kontekstual mengacu pada kemampuan sistem komputer untuk memahami dan merespon konteks di sekitarnya, seperti lokasi, waktu, dan situasi, untuk memberikan layanan atau informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. Selanjutnya ada dampak AI pada otomatisasi. AI dapat mempercepat otomatisasi di berbagai industri dengan memungkinkan mesin dan sistem untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. Hal ini mengarah pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan penghematan biaya. Selanjutnya ada isu etika dalam AI. Yang pertama dalam hal privasi dan keamanan data,
Yang kedua ada diskriminasi algoritma, yang ketiga ada tanggung jawab dan akuntabilitas, yang keempat ada dalam hal pengangguran teknologi. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.